Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, taqullah, intaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallah bi qalbin salim. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami, anak-anak soleh dan solehah yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah, kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Kenapa kami mengatakan mengawali hidup Bapak Ibu? Karena beberapa jam yang lalu kita mati Bapak Ibu. Amin kata Bapak. Memang Allah yang mengatakan seperti itu. Ketika kita tidur, roh kita itu diangkat oleh Allah. Ada yang Allah kembalikan, ada yang tidak Bapak Ibu. Bayangkan kalau Allah kembalikan waktu Bapak Ibu. Ini risiko aja waktu mungkin siang untuk zuhur disolatkan risiko. Makanya kita bersyukur alhamdulillah dan kita awali hidup kita di masjid ini. Tentu kita berharap Bapak Ibu hadirnya kita di sini tidak sia-sia. Jangan sampai tidak tercatat di mahkamah Allah. Seperti anak-anak kita yang datang ke masjid, dia pastikan barcode-nya kok ter-scan. Jangan sampai lah tipu risiko barcode-nya ter-scan dulu. Nah, begitu juga kita yang hadir di sini, kita sudah sampai di sini dengan barcode kita tidak ter-scan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami tetap akan menyapa Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan. Seperti yang dikatakan Ustaz tadi, saya mau Ustaz apa itu Bu? Pak Rubi. Ustaz Robi. Masya Allah, untung dari jalan Nabi Ustaz. Serius, iri itu masih iman ya Masya Allah. Ini suasana Bapak Ibu. Allah Akbar. Dan saya Ustaz, mudahkan lagi Ustaz, mudah jodoh Ustaz. Amin. Allah Akbar. Sudah mantap itu mah. Ibu kuat maafkan. Jadi Bapak Ibu, kalau sakit hati itu tak lama itu Bapak Ibu. Tak ada guna kayu kalau sakit hatinya. Ada bahagia itu sakit hati, ada bahagia Bapak Ibu. Di dunia ada bahagia. Di akhirat ini akan masuk surga Bapak Ibu. Terakhir kami bacakan tadi surah Syu'ara surah 88. Allah betul mengatakan kepada kita, yaitu pada hari ketika harta banyak dan anak-anak yang hebat yang jadi itu yang di tahun di bulan ingin mentransferan BT, nggak ada dulu itu Bapak Ibu. Yang bermanfaat ketika itu apa? Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan bil salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Jadi yang husnul khotimah itu Bapak Ibu, orang yang mati dengan bikalbin salim. Jadi kalau ada yang ini kok yang masih sakit hati, iri, dengki, banci, anak saya pilih Ustaz tadi itu, ajar mati dulu Bapak Ibu. Tolong mana? Kalau dia sakit hati lah, tapi jangan mati gitu. Nah kalau mati dan yang mana Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu kecil bantu-bantu kan, semoga yang husnul khotimah. Bantu-bantu kan. Tentu ingin orang yang husnul khotimah. Kalau orang husnul khotimah itu tandanya tidak perlu sakit hati. Maka penting mana ubah hati itu penting mana Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kalau Pak bisa meninggal dalam posisi hati yang selamat, awak masuk surga. Dan ingin Bapak Ibu masuk surga. Lah Ibu, lah yakin ada surga itu. Kalau ada orang sakit hati Bapak Ibu, lah yakin ada surga itu. Kalau ada orang iri dengki banci ke orang lain, Pak tidak yakin ada surga itu. Karena surga itu nanti orang itu
kepastian mana awak memang yakin percaya waktu surga. Kalau di surga itu nikmat tu. Rasulullah mengatakan ketika membayangkan keindahan, surga itu lebih indah dari awak bayangkan. Ada surah Yasin Bapak Ibu, dia panjang di surga, dia waktu Rasul sekian itu dan dua itu. Di ayat 55 Allah mengatakan inna ashabal jannatil yauma fi suqulin fakihun. Ibu hafal semua ini kan. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu mereka sibuk dalam kesenangan. Dan ingin Bapak Ibu tak sibuk dalam kesenangan dalam surga. Dan sibuk bakureh dan sibuk bantiang tulang loh. Sibuk dalam kesenangan. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iqi muttaqimun. Mereka dan pasang-pasangannya berada di istana-istana saling bersandar. Di surga itu tak seorang adalah pasangannya. Kalau pasangan ibu suami yang nak banyak hati, suami itu doang. Istrinya banyak hati. Di suami masuk surga di pasangan baru. Ibu pasangan itu. Ibu hati ibu berasia. Suami ibu banyak hati. Sama-sama mati berdua. Suami ibu nak masuk surga. Ini menjadi ibu masuk surga. Pasangan bos ya, nanti nak suami ibu. Allah dia pasangan baru. Ibu ingin pasangan baru atau pasangan yang ada gini kok? Kalau ingin yang gini kok, ajak sama-sama awak sedunia dan sesurga. Jangan saling sakit hati. Nah, bayangkan deh Bapak Ibu. Dan itu siapa janjian deh Bapak Ibu, lahum fiha fakihatu wa lahum mayyatau. Mereka memperoleh di surga itu buah-buahan dan apa yang mereka inginkan. Naruh atau yakin pada surga, Pak? Yakin Bapak Ibu? Yakin. Yang lain cocok diulang. Kalau yakin sakit hati Bapak Ibu, apapun buat inginkan dapat langsung tiba sekali. Kemudian Bapak Ibu dengan istimewa, salamun qaulan mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Allah senang hati mencari orang masuk surga. Maka Allah katakan apa? Qaulan mir rabbir rahim. Di Bapak Ibu kita, di hati kita. Penyakit hati yang saya bilang Ustaz tadi itu tinggi hasad, sombong, tu sambilik karyam. Itu wahyu tu Bapak Ibu. Jadi kalau hasad Bapak Ibu mana yang mana dia awak? Yang mana Bapak Ibu? Madapi awak harus kehilangan meringki ba. Awak lagi binti sejuta lima awak sana mati awak. Sudah terus kuku awak sejuta 200 dengan mama. Langsung sakit sekali Bapak Ibu. Ya kan mama tiba dari pertama, nampak kamu akan berdua. Jadi aku sejuta sana mati. Lalu sore mereka bahas kuku awak lebih sejuta berarti langsung sakit hati awak. Mendapat rasa kehilangan Bapak Ibu, nak malang mata. Tidak lo masuk surga. Jadi Bapak Ibu ubiknya apa Bapak Ibu? Ya, ubik itu zikir. Allah mengatakan hanya dengan berzikir hati akan tenang. Bapak boleh zikir tapi tidak tenang hati yang bodoh. Ini zikir kurang Bapak Ibu. Zikir itu apa? Ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Baca Quran itu juga zikir. Mendengar pengajian ke majelis zikir ke juga zikir. Ya baca Quran, ajak hadir majelis zikir. Bapak misalnya kalau baca Quran, tidak nyaman, ada tenang hati awak. Persoalan awak banyak baca Quran awak sakit Bapak Ibu. Ya, pada waktu tuduang, mereka tuduang tu melampau tu mesti gadang tuduang tu. Kadang persoalan buah dia suami, persoalan buah dia anak, minantu, itu banyak persoalan apa? Harus banyak zikir Bapak Ibu. Banyak solat Pak, salat tadi pastikan. Baca Quran awak, nak kena kalau setengah juz tu sajus persoalan awak banyak. Hadir di majelis zikir. Kerana ada sahabat Nabi mengajar Rasulullah ketika berada di majelis zikir, ketika berada di keenakan Rasulullah. Tapi mana juga aku, tak bayang mana harus surga. Tapi ketika lah balik ke kampung, misalnya Rasulullah di Padang, di Burung Sangka, di Burung Solo ke Padang kan. Ini kecil Rasulullah, ya Allah nak kami surga. Tapi tipu di kampung, di Burung Sangka, di Solo, kami ada aktivitas subuh kami surga. Tapi kecil Rasulullah itulah target dunia. Aku hadiri sering-sering majelis zikir. Ya coba hadir majelis zikir.
Mungkin dari pagi ibu ado bisa sakit hati tu. Aku dengar pengajian tu kan, aku dengar sakit hati tu. Biar aku ikhlas. Kalau ada ibu iri, ibu yang menafik, berarti Allah ibu gugat. Ini model-model itu siang, tapi mudah lagi. Aku rasa bola bakarajo, lantahan sakit tik lagi aku. Berarti ibu mak gugat Allah. Jadi yang penting bapak ibu awak mengharapkan surga. Surga itu untuk siang, untuk yang nyium. Ibu syarat masuk surga murah, bapak ibu tak payah. Untuk siang, untuk yang nyium. Lain nyiumnya surga tu mah. Rasulullah mengatakan seperti itu. Umatku semua masuk surga kecuali yang tidak mau. Saya yang mau Rasulullah yang tak mengikuti Allah dan Rasul. Jadi ibu-ibu yang masuk ke masa 3 kan mau surga tersebut. Orang-orang yang keluar dari diskotik itu, orang yang suka sakit hati itu bisa masuk surga. Syaratnya buat jangan ke diskotik wilayah dia masuk surga. Yang ke diskotik wilayah surga tu mah. Tapi masih ke diskotik dia tapi dia tak nyium. Untuk orang sakit hati tadi dia harus masuk surga. Jangan sakit-sakit hati lena, jangan banci-banci lena. Kalau masih sakit hati ini banci-banci, berarti ini tak nyium masuk surga. Untuk orang yang tak salat solat tu buat preman-preman tu maaf tak salat tu bisa masuk surga. Pokoknya ini masuk surga. Salat dia. Kalau salat dia berarti ini masuk surga tu. Tak salatnya berarti tak nyium je. Tak mudah masuk surga tu ibu dimulai gini bapak ibu sampai mati buat tak sakit-sakit hati itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh ini ada punya. Betul tak? Alhamdulillah, Masya Allah. Allah Akbar. Sarujana.